Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Wa ba'du, qala Allah ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayah Allah, pada malam ini alhamdulillah kita sudah memasuki pada malam yang keempat dari Qiyamul Lail Ramadan kita. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang saat ini kita berada di dalamnya adalah Sayyidus Syuhur, penghulu seluruh bulan, segala bulan. Kenapa harus Ramadan? Karena memang di dalamnya ada keistimewaan-keistimewaan yang justru keistimewaan itu tidak ditemukan pada bulan-bulan yang lain. Sebelum kita urai, kita coba ungkap beberapa keistimewaan Ramadan ini. Saya ingin mengingatkan kita kembali pada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Di pertengahan 185 Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan dengan puasa Ramadan ini kamu itu, kata Allah, mendapatkan kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak mau, tidak ingin kalau ada kesulitan terjadi bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Nah, kemudahan apa yang kemudian Allah berikan, maksudkan kepada orang yang berpuasa itu? Itulah antara lain bahagian daripada Sayyidus Syuhur itu, antara lain adalah Syahrul Maghfirah. Ini kemudahan, ini keistimewaan, ini yang dimaksudkan Allah, bahwa manusia diberi kesempatan kita ini untuk yang kesekian kalinya bersama dengan Ramadan ini. Kalau usia kita hari ini ada 50 tahun, berarti yang ke-50 tahunnya, yang ke-50 kalinya Allah berikan kesempatan kita untuk bersama dengan Ramadan ini. Satu tujuannya adalah di mana Allah beri kesempatan kita untuk di Ramadan ini Allah bakar semua dosa-dosa dan kesalahan kita, alias kita mendapat ampunan dari Allah dari segala dosa dan kesalahan kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Raghiba an furajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfira lah. Celaka dan amat merugi, kata beliau, seorang yang diberi kesempatan hidup bersama dengan Ramadan seperti kita hari ini. Celaka itu, kata Nabi. Wa tamma Ramadan, nanti Ramadan habis, selesai, usai, berlalu Ramadan, qabla ayyufirolah, sementara dosanya belum terampunkan oleh Allah. Maka ini yang kita buru, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa-dosa kita ini tidak terampunkan oleh Allah di Ramadan yang mulia ini. Ini kesempatan paling besar yang memang sengaja Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini.
Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, coba kita mereview kembali kehidupan kita setahun yang lalu. Di saat Ramadan tahun yang kemarin kita jalani dari hari pertama hingga hari yang terakhir, 29 atau 30 hari Ramadan tahun kemarin kita laksanakan. Allah katakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan dulu jumlah hari puasamu. Sempurnakan 29 atau 30 hari. Baru walitukmilul iddah walitukabbirullaha, baru kemudian kamu bertakbir mengagungkan Allah. Di saat pada 1 Syawal kita bertakbir berhari raya, beridul fitri. Pada saat itu kayaumin waladathu ummuh. Keadaan masing-masing kita di kala itu seperti kita baru saja dilahirkan oleh ibunda kita. Sebagaimana kita dulu pertama kali lahir ke dunia ini, pada saat kita dilahirkan oleh ibunda kita masing-masing, suci, bersih, belum ada dosa. Maka seperti itu adanya kita setelah Ramadan di tahun yang kemarin. Tapi seiring waktu, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata keadaan membuat kita jadi berubah. Kembalilah kita kotor karena sikap dan perilaku kita. Kadangkala orang berbuat maksiat dan dosa justru karena pengaruh orang lain. Yang paling besar yang kita rasakan hidup ini, kontribusi paling besar untuk membuat jiwa kita ini kotor, yang sudah bersih setahun yang lalu, sudah menjadi fitrah, adalah karena lisan kita, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Berapa banyak di antara kita ini yang melakukan dosa-dosa besar, membunuh? Tidak, insya Allah. Apakah kita ini seorang penzina? Juga bukan. Apakah kita sebagai peminum khamar, pemabuk, penjudi? Tidak, bukan juga. Tetapi kita ini adalah pendosa karena ucapan lidah kita. Tanpa kita sadari, dari hari ke hari kita terlalu rajin mencatat daftar-daftar dosa. Tanpa kita sadari dalam hidup ini. Sedikit demi sedikit, satu kata demi satu kata, ternyata itu adalah maksiat dan dosa yang membuat jiwa kita kotor, dan kotor terus sampai setahun penuh. Itu mulut, ucapan lidah. Baru mata lagi, satu lagi. Betapa banyak dosa yang kita perbuat akibat pandangan mata ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, perhatikanlah anak Adam ketika ia menangis. Ketika seorang anak Adam menangis, secara reflektif, seseorang itu menutup matanya dikala ia menangis. Biasanya laki-laki kalau menangis itu nutup matanya, seakan-akan dia tidak mau air mata itu keluar. Perhatikanlah bapak-bapak, orang-orang tua, pokoknya yang laki-laki dikala ia menangis matanya ditutup. Adapun yang perempuan, yang ibu-ibu, kalau dia menangis justru yang ditutup bukan matanya, adalah mulutnya. Seakan-akan dia tidak ingin suara itu keluar. Sesuatu keluar dari mulut. Entah kenapa harus mulut yang ditutup ketika menangis. Barangkali ada satu isyarat sebagai filosofi hidup. Mungkin ini adalah satu isyarat betapa besar dosa yang kita lakukan dari dua anggota tubuh ini. Mata dan mulut ini. Ucapan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepele adanya memang. Tapi dengan karena ucapan ini kita berubah status menjadi seorang muslim. Bukankah keislaman kita ini hanya diukur pertama karena ketika kita berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mahal harga ucapan itu. Kalau bukan pernah kita mengucap kalimat tauhid itu, belum kita tergolong pada seorang muslim sampai dengan saat ini. Seorang laki-laki sah berhubungan dengan seorang perempuan hanya karena dibatasi oleh ucapan ijab kabul pada akad nikah. Betapa besarnya pengaruh ucapan ini. Seorang suami terlarang
haram untuk menggauli istrinya apabila ucapan keluar dari mulut seorang laki-laki, ucapan talak kepada istrinya. Luar biasa ucapan ini. Oleh karena itu kita harus sadari dalam hidup ini, betapa banyak ucapan-ucapan ini yang keluar dari mulut ini yang justru menggiring dan membawa kita kepada keridhaan Allah. Banyak sekali. Banyak betul. Tapi berapa banyak juga ucapan-ucapan yang selalu keluar dari mulut ini yang justru menyebabkan kita mendapat murka dan ajab siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu antara lain Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Sayyidus syuhur itu adalah karena bulan Ramadan ini harus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah, selain daripada kita harus mendapatkan ampunan sebagai pemberian anugerah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita peroleh, ketahui pula bahwa di bulan Ramadan ini Allah berikan fasilitas lain. Syahrun mudha'afatul wujuh. Itu harus kita manfaatkan ini, fasilitas dimanfaatkan. Syahrun mudha'afatul wujuh artinya adalah bulan di mana Allah melipat gandakan amal kebajikan. Nah, antara lain kita perhatikan dari hadis Rasulullah SAW, man taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Ini hadis Rasulullah SAW. Siapa orang yang berbuat kebajikan dalam ukuran sunnah, perbuatan kebaikan, perbuatan berbuat baik dalam takaran sunnah, katakanlah itu misalnya ya berzikir, beristighfar, atau bersedekah, atau melakukan sunnah-sunnah lainnya, apapun itu sifatnya, karena kaman ada faridatan fi maswah, itu nilainya dilipat gandakan oleh Allah, sama seperti seseorang melakukan ibadah yang fardu pada bulan yang lain. Jadi kenapa enggak kita buru saja ini kalau begitu adanya? Jadi bagaimana kalau kita melaksanakan ibadah yang fardu di bulan ini? Wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi maswah. Kalau ibadah fardu yang kita lakukan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini, bermakna bahwa Allah lipat gandakan amal ibadah fardu itu bernilai 60 kali, 70 kali pada bulan yang lainnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang suka berhitung sajalah. Berapa banyak fardu yang kita lakukan dalam sehari semalam, dikalikan 30 hari atau 29 hari selama Ramadan ini, kalikan 70. Berapa nilai kebajikan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini? Jadi jangan pernah lewatkan ini, jangan pernah lewatkan. Satu lagi fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Masih cukup banyak lain, tapi yang terpenting adalah di mana syahrun mustajabun fi du'a. Ini yang barangkali orang sering lupakan, tidak menyadari. Adalah bulan Ramadan kali ini adalah bulan di mana Allah pasti wajib untuk memperkenankan doa-doa setiap hambanya yang berdoa. Ada 2 ayat dalam Al-Quran yang paling ma'ruf tentang doa ini. Pertama, ditemukan ayat itu di celah-celah ayat tentang puasa di surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kata Allah, bila ada hambaku dari kalangan umatmu yang bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepada hambaku yang bertanya itu bahwa aku ini dekat, kata Allah. Amat sangat dekat dengan hambaku yang berdoa itu, yang bermohon itu, yang bertanya itu. Karena dekatnya aku kepadanya, maka ujibu da'watad da'i, aku akan memperkenankan setiap doa mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagaimana dekatnya seorang hamba dengan Allah, pada ayat yang lain diperjelas itu. Inni aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah,
jauh lebih dekat kepada hambaku, melebihi dekatnya urat lehernya sendiri. Jadi rumus kedekatan inilah yang kemudian dipakai dalam pada puasa Ramadan ini. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin besar peluang untuk doanya diistijabah oleh Allah. Oleh karena itu, banyaklah berdoa di bulan Ramadan ini. Perbanyak sajalah berdoa, karena kita tidak tahu doa yang mana yang akan diistijabah Allah pada saat ini. Ada banyak doa, pasti diistijabah semuanya. Tidak hari ini, besok. Tidak besok, nanti setelah tua. Atau nanti setelah kita meninggal. Nanti di hari pembalasan, Allah berikan jawaban-jawaban doa-doa kita. Pasti. Itu satu ayat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku. Pasti aku istijabah doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tapi ingat, orang-orang yang beribadah kepadaku dalam keadaan angkuh dan sombong, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Aku akan masukkan dia ke dalam jahannam dalam keadaan terhina-hina. Doa itu adalah ibadah. Kadangkala orang-orang yang salah dalam berdoa karena tidak memakai rumus berdoa yang benar, bukan malah rahmat dan ibadah yang diperoleh dari doa itu, tapi justru laknat dan kutuk Allah. Adalah disebabkan karena keangkuhan, kesombongan ketika berdoa. Maka ketahuilah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali aja di usia-usia kita setua ini, boleh jadi masih ada di antara kita yang belum pandai berdoa. Jangan pernah kita berpikir bahwa doa itu adalah urusan lisan. Tidak sama sekali. Sepandai apapun kita merangkai kata, bermohon kepada Allah, Allah tidak akan pernah lihat bagaimana redaksi doa yang engkau sampaikan kepada Allah. Kecuali doa itu memang bersamaan dengan hatimu. Inna doa ahwalal qalbiyah wala lisaniyah. Doa itu adalah urusan hati pada hakikatnya, bukan urusan lisan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, urusan kita berdoa kepada Allah, berdoalah dengan hati. Meskipun keluar kata dari mulut ini untuk berdoa, tetapi hati harus bersama dengan ucapan itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, nilai terakhir dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan di bulan puasa ini adalah agar kita menjadi orang yang takwa. Oleh karena itu, akankah kita yakin selepas Ramadan ini nanti, kemudian doa kita istijabah oleh Allah semuanya, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, kemudian kita tergolong menjadi orang yang takwa? Belum tentu. Dari mana kita tahu belum tentu? Karena ayat itu, di akhir ayat Al-Baqarah 183 Allah katakan, la'allakum tattaqun. Kata la'allakum itu mau kaidah tata bahasa Arab adalah la'alla itu litaraji. Litaraji itu adalah sebuah pengharapan, hanya berharap-harap saja. Tidak ada satu kepastian yang mutlak bahwa orang yang puasa itu kemudian Allah ampunkan dosanya secara pasti, secara otomatis. Kemudian Allah jadikan dia menjadi orang yang takwa. Belum. Lalu apa syaratnya? Ibnu Mas'ud meriwayatkan dalam makna surat Al-Baqarah ayat 183 itu dengan 3 syarat. Yang 3 syarat ini Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah, yang menjadi catatan akhir kita dalam melaksanakan ibadah kita selama Ramadan ini. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, mulai daripada salat fardu, salat sunnah, mulai daripada tilawatil Qur'annya, zikir dan doa, kemudian sedekahnya, i'tikafnya, yang kemudian peduli sosialnya, segala macam. Tapi kalau kita tidak menjaga yang 3 ini, ternyata kesemuanya ini boleh dikatakan belumlah bisa menjadi harapan untuk kita mendapatkan takwa itu. 1. Ittiqa'u 'anil maharim.
Ini kunci Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Harus mampu kita untuk menghentikan segala bentuk perbuatan yang haram selama Ramadan ini. Tidak ada lagi yang haram. Dapat dipastikan kalau orang berpuasa di siang hari, melakukan sholat fardu penuh, tidak ada yang tertinggal, tapi juga tetap melakukan maksiat berupa yang haram, berjudi misalnya, dipastikan semua itu tidak menghantarkan dia kepada ketakwaan. Tidak bisa sama sekali, karena syaratnya satu sudah terputus. Ittiqa'u 'anil maharim. Tidak ada lagi perbuatan haram selama ibadah puasa Ramadan ini berlangsung. Kalau ingin kita menjadi muttaqin dengan ibadah puasa ini. Yang kedua, wa takhalli 'anir radail. Harus bisa membebaskan diri dari segala macam perbuatan yang sia-sia. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kalau ada orang yang pada pagi hari selepas sholat subuh ia melanjutkan tidurnya sampai kemudian jam 10 ia terbangun, dia lanjut tidur lagi, kemudian tidur kembali menjelang zuhur, ia terbangun, dilanjutkan tidur lagi, udah tua waktu zuhur baru dia terbangun sholat zuhur, habis itu lanjut lagi tidur. Pekerjaan tidur bukanlah pekerjaan yang haram, tetapi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang pada saat puasa berlangsung sedemikian rupa, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Masih cukup banyak pekerjaan lain yang lebih banyak memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Walaupun ia merasakan bahwa tidur itu memberikan manfaat kepadanya, tapi justru masih ada manfaat yang lebih besar daripada sekedar tidur. Jadi orang yang belum bisa membebaskan dirinya dari perbuatan yang sia-sia semacam itu, belumlah ia akan mempunyai syarat untuk mendapatkan ketakwaan dengan ibadah puasa ini. Yang ketiga, wa tahalli bil fadail. Bagaimana kita mampu menghiasi diri kita dengan amal ibadah dengan fadilat-fadilatnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu fadilat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini adalah sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu selamanya ini kita berat untuk bangun, untuk melaksanakan tahajud. Bukankah waktu puasa ini kita sudah harus terbangun untuk syahur? Maka jangan pernah kita sia-siakan kesempatan itu untuk tiap saat, tiap malam tahajud jangan pernah lepas. Menjelang sahur kita terbangun, paling kurang 2 rakaat tahajud itu mestilah kita bangun. Kata-kata mesti itu memang bukan sesuatu yang wajib, tapi dalam rangka menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, untuk mendapatkan maqam mahmudah di sisi Allah di bulan yang mulia ini. Kita usahakanlah semaksimal mungkin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, banyak fadilat-fadilat lain, termasuk diantaranya sholat di awal waktu, memberi bukaan kepada orang lain, atau macam-macam hal-hal lain yang semuanya ini jangan pernah kita abaikan di bulan Ramadan yang mulia ini. Inilah barangkali sedikit ya peringatan untuk mengingatkan kita kembali dari hal-hal yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, sifatnya lahiriah dan batiniyah, agar hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat Ramadan, dan insya Allah hari seterusnya sampai dengan akhir Ramadan ini, kita diberi kekuatan untuk kita bisa melaksanakannya dengan sempurna. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zainal yang telah menyampaikan beberapa hal terkait tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita laksanakan dan menjadi penguat dalam melaksanakan ibadah puasa dalam tahun depan. Kemudian lanjutan ceramahnya akan diisi pada subuh nanti dan
daerah yang lain juga untuk bagian rumah dari keluarga kita bersama. Kemudian sholat tarawih pada malam ini akan diimami oleh Tunku Muhammad Yusuf. Tunku Muhammad Yusuf ini dari partai Nasdem. Kemudian kami juga mengingatkan kepada adik-adik kami yang mengambil air Al-Quran itu supaya jangan disia-siakan, dengan dibuang, dibuat main-main, karena itu sumbangan dan sedekah dari Allah saya yang harus kita jaga. Kemudian bagi bapak-bapak juga yang sudah mengantongi akhir Ramadan supaya bisa menerapkan kebahagiaan, atau yang belum menerima akhir Ramadan bisa meminta kepada kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.